A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini dalam kegiatan rutin kita ya untuk pembinaan karakter kita ya dan peningkatan kompetensi kita di dalam eh, memahami ilmu penyehat tradisional empiris ini. Ya. Sahabat sekalian, mari kita lihat bahwa pada season plan satu, season plan satu ini kita membahas tentang pengantar hidup. Ya. Kita sudah membuka arti pengantar. Silahkan sahabat sekalian dibaca dulu artinya ya agar Anda semakin paham gitu ya. Karena kita tidak akan bisa paham kalau kita tidak menghafal dulu, apalagi tidak akan bisa menghafal kalau tidak membaca. Maka baca dulu aja ya dan hafal. Setelah itu nanti akan terus seiring bertambahnya ilmu ini, maka kita akan semakin bertambah, semakin paham. Maka kita lanjut ya. Sebelumnya kita sudah membahas arti hidup ya. Arti hidup sebelumnya kita maaf ya, kita berikan dulu ya, kita share dulu ini ya. Nah, kemarin kita terakhir membahas tentang arti hidup ya. Pertama, menurut ilmu biologi ya, itu bergerak, bernapas, tumbuh, berkembang, biak ya. Nah, ini berasal dari proses penciptaan ya manusia ya. Ada di dalam surat, saya lihat dulu, Al-Muminun ya, kalau nggak salah surat Al-Muminun 12 ayat 12 sampai 14 ya. Juga ada dalam surat Al-Hajj ya. Itu adalah bergeraknya ya, itu mulai dari pertumbuhan ya, mulai dari sperma, terus darah, terus segumpal darah, terus membentuk segumpal daging dan seterusnya ya. Itu arti tumbuh, berkembang ya, terus bergerak. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas kan apa yang dimaksud dengan hidup menurut si Hatren. Maka kita mulai ya. Kita kasih judul masih di sini pengantar hidup. Arti hidup menurut si Hatren. Sahabat sekalian, apa yang saya lakukan sekarang, ini saya sekaligus memberikan contoh ya kepada sahabat sekalian, agar sahabat sekalian ya kurang lebih lah seperti ini gitu ya dalam melakukan uh, pe- pembuatan slide ya,
pembuatan PPT dan online kan gitu. Kita nggak usah berpikir dulu jauh ya, yang mudah dulu aja ya. Nah, kita rubah latar belakangnya agar menarik ya. Menarik. Mana mana mana. Kita cari dulu. Oh ini kita kasih nama dulu biar buat besok lagi ya. Latar belakang PPT BBC biar lebih mudah mencarinya. Nah, sekarang kita copy ya. Jadi kita hapus ini, kita tekan, kita kasih warna yang lebih jelas. Nah, kalau menurut si Hatren ya dalam ilmu metode siram zaman bahwa hidup ini kita merujuk pada Al-Quran ya, atau juga Al-Quran ya yang dijelaskan di dalam sebuah hadis Ibnu Majah itu bahwa hidup ini identik dengan kata iman gitu ya. Itu yang bunyinya al-imanu akdun bil qalbi wa ikrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Ya, gitu ya. Jadi bahwa iman gitu ya. Kita di sini kita buka, saya jelaskan di sini ya. Kenapa disebut identik dengan kata iman? Maka kita buka di sini ya. Kita copy dulu. Iman. Nah, menurut hadis Ibnu Majah bahwa iman adalah isi hati yang menggema, bukan? Akdun bil qalbi berarti tambatan hati, ya. Tambatan hati. Di sini tambatan hati kita copy ini aja di bahwa ilmu ini adalah tambatan. Jadi isi hati, ya. Kemudian isi hati yang menggema ke dalam seluruh ucapan. Yang menggema ke dalam eh, seluruh ucapan. Berarti ini ucapan. Kita kasih tanda
panah dulu ya, biar bisa jelas. Kita kasih tanda hitam, kita pertebal. Kasih tanda hitam, kita pertebal. Nah, dan menjelma ke dalam seluruh laku perbuatan. Ini yang ketiganya, laku perbuatan. Kita pakai tanda panah lagi. Tetap tebal. Nah, berarti eh, arti hidup itu ya identik dengan iman itu begini, karena di sini isi hati berarti kan akdun bil qalbi ya. Pertama ada sesuatu yang mancap di hati ya, akdun yang berarti melewati mata ya, melewati telinga, informasi atau ilmu masuk, maka pertama nancap di hati, ditancapkan di hati, ya dibenarkan di dalam hati, atau misalnya salah atau benar itu diucapkan di dalam hati. Nah, sehingga setelah itu isi hati ini terus menggelora, ya, sehingga keluarlah sebuah ucapan. Nah, maka isi hati dan ucapan ini akan membentuk, ya, pandangan dan penilaian, akan membentuk pandangan. Nah, di sini kita perbesar dulu ya biar tambah jelas. Maka isi hati dan ini akan membentuk pandangan. Pandangan hidup ya. Kita, maaf ya, kita cari dulu. Nah, ini kita kasih tanda hitam, kasih tanda panah, nah, gitu ya, rekan. Nah, maka selanjutnya perbuatan ini akan membentuk sebuah sikap, ya, sebuah sikap hidup. Ya. Nah, ini ya rekan-rekan, perbuatan ini akan membentuk sikap hidup. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia, ya,
pandangan dan sikap hidup, kalaulah pandangan hidup dan sikap hidup, kalau ini disatukan, maka kata hidupnya menjadi satu. Berarti ini akan merubah menjadi pandangan dan sikap hidup. Maka ini menjadi pandangan dan sikap. Nah, itu ya. Karena kan maka pandangan dan sikap hidup ini kalau kita lebih disederhanakan, ini akan menjadi hidup. Pandangan dan sikap hidup, maka kalau kita sederhanakan lagi menjadi hidup. Nah, ini rekan-rekan ya. Jadi, menurut Quran ya yang diriwayatkan atau dijelaskan ya dalam hadis Ibnu Majah bahwa al-imanu aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun alhamdulillah wa amalun bil arkan, bahwa iman adalah tambatan hati atau isi hati atau sesuatu. Ada yang mambat di hati, maka bergelora itu menjadi sebuah ucapan. Nah, dari ucapan ini, maka akan eh, menjelma ke dalam seluruh laku perbuatannya. Nah, maka isi hati dan ucapan ini akan membentuk pandangan hidup. Nah, si perbuatan ini akan membentuk sikap hidup. Nah, sehingga kalau pandangan hidup dan sikap hidup, kalau kita satukan dalam bahasa Indonesia itu, maka kata hidupnya ini dihilangkan satu, sehingga menjadi pandangan dan sikap hidup. Maka pandangan dan sikap hidup sama dengan hidup. Nah, inilah ya, kan yang, maaf, ini hidup. Nah, maka otomatis hasil akhirnya hidup, maka iman sama dengan hidup, gitu ya. Nah, maka apabila hidup berdasarkan pandangan dan sikap ini, maka selanjutnya ya, kita akan membahasnya di dalam pertemuan selanjutnya ya. Untuk sementara segini dulu, rekan-rekan silakan dihafalkan saja dulu ya. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kita ketemu dalam kesempatan selanjutnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.